That's so pretty. It does look absolutely magical. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Kalian pasti punya bucket list gak sih? Like travel bucket list, tempat-tempat yang pingin banget kalian datangi, kunjungi, bahkan tinggali. Paling nggak kayak sekali gitu seumur hidup. Kalau seandainya nih kalian dapat satu tiket gratis pulang pergi ke anywhere in the world, dimanapun di dunia ini, kalian mau pergi kemana? Coba komen dulu di bawah. Dan alasannya kenapa kalian pingin banget ke tempat itu. Coba. Aku mau bacain satu-satu. Kalau aku pingin banget ke Norwegia atau enggak ke Finland during deep winter yang dimana aurora tuh bertebaran, karena itu satu hal yang aku waktu itu kejar-kejar waktu aku di Finland, tapi karena kita belum masuk ke winter, jadi aurora sighting tuh susah banget dicari. Jadi aku pingin banget sekali seumur hidup at least gitu ngelihat aurora dengan bintang-bintang bertaburan kayak one day I hope. Anyways, ngomong-ngomong tentang keindahan aurora borealis, ternyata masih banyak di Scandinavian countries, ternyata masih banyak nih tempat-tempat di dunia ini yang cantik banget dan gak kalah menarik untuk dikunjungi. Dare I say these places are magical. So hari ini kita akan bersama-sama ngomongin tempat-tempat paling magical di dunia. So without any further ado, let's get to the list. Oke, yang pertama ini The Tunnel of Love di Ukraina. Yes, Ukraine has some of the most beautiful places. Dan Tunnel of Love atau terowongan cinta ini adalah sebuah tempat yang cantik banget dan romantis banget yang berada di kota Kleven di Ukraina. Saking cantiknya, tempat ini tuh sampai dikasihin julukan the most romantic place on earth atau tempat paling romantis di dunia. Jadi awalnya terowongan ini tuh sebenarnya adalah rel kereta api sepanjang 3 km yang sekarang tuh udah nggak dipakai lagi. Jadi sepanjang rel ini tuh ditumbuhi dengan kayak pepohonan yang rindang dan tumbuh lembab membentuk terowongan gitu, cantik banget. Nah, meskipun tempat yang satu ini tuh masih sepi dikunjungi sama wisatawan asing, banyak warga Ukraine yang emang datang ke tempat ini karena mereka percaya nih The Tunnel of Love ini punya power, magical power, bahwa kalau misalkan sepasang kekasih itu datang ke sana, mereka akan memiliki kisah cinta yang indah. Oh, it does look absolutely magical. Ada yang mau kesini coba sama pasangannya? Komen di bawah. Next. Yang kedua ada Hitachi Seaside Park. Oh, aku pikir di list ini aku nggak akan ada yang kenal, tapi ternyata yang kedua ini aku pernah datangi guys. Jadi Hitachi Seaside Park ini ada di Jepang, and it is basically a park. Jadi sebuah taman seluas 190 hektar yang terletak di kota Hitachinaka, Jepang. Selain memiliki hutan, danau, dan ribuan tanaman cantik, Hitachi Park ini juga memiliki pemandangan luas berupa lautan karena lokasinya tuh memang menghadap ke Samudra Pasifik. Oh, I think I have a picture. Waktu overlooking Massive Ventures. Inilah guna punya hashtag di Instagram. Oh, look! Tuh, ini belakangnya adalah Samudra Pasifik. Wah, aku masih kurus banget. Ntar ya, tunggu balik situ dulu. Nah, yang menarik perhatian dari taman yang satu ini adalah berbagai macam jenis bunga yang ditanam di dalamnya seperti Japanese plum tree, daffodils, tulip, rose, cosmos, pampas grass, dan masih banyak lagi. Di antara beberapa bunga yang populer, emang yang paling populer di Hitachi Seaside Park ini adalah Baby Blue Eyes Flowers dan Kochia atau Summer Cypress. Nah, Baby Blue Eyes Flower itu ditanam penuh di lahan sebesar 4,2 hektar dan tanaman Kochia itu ditanam di lahan seluas 1,9 hektar. Jadi cantik banget buat dilihat, apalagi kalau misalnya kalian foto kayak di tengah gitu, di tengah flowers. Walaupun aku datang ke sana tuh pas winter, jadi nggak ada flowersnya, tapi tuh itu aja udah bagus banget. Emang this park is crazy. Biasanya para pengunjung tuh emang mencari waktu yang tepat untuk mendapatkan kayak the view of the baby blue eyes tadi dan Kochia. Biasanya baby blue eyes tuh akan bermekaran di pertengahan musim semi dan Kochia akan berwarna merah di pertengahan musim gugur. Wah. By the way, personal question, apa ada dari kalian yang udah subscribe ke channel ini sejak aku ngepost vlog Jepang? Ada yang inget nggak nonton vlog aku waktu ke Hitachi Seaside Park ini? Kalau iya, we have been besties for a long time. Give me a pound. Next ada Hang Son Doong di Vietnam. Hang Son Doong atau Gua Son Doong ini merupakan sebuah gua yang terletak di provinsi Quang Binh di Vietnam. Dan gua ini tercatat nih di Guinness World Record pada tahun 2013 sebagai gua terbesar di dunia yang berhasil ditemukan. Son Doong Cave ini memiliki panjang sampai 9 km dengan lebar 200 meter dan tinggi 150 meter. Wow, sih.
huge. Arti dari Sondong itu adalah mountain river, dan disebut mountain river karena gua ini terbentuk dari air sungai yang terus-menerus membentur batu kapur di bawah gunung, sampai akhirnya batu kapur itu mengikis dan membuat langit-langit runtuh dan menciptakan gua yang besar. Jadi gua ini originally awalnya tuh ditemukan oleh Hokan di tahun 1990. Saat itu dia melihat ada celah gitu di tebing, dan dia melihat ada awan yang mengepul keluar dari pintu masuk tebing itu kan. Tapi dia juga mendengar ada suara sungai dari dalam situ. Akhirnya dia tahu tuh kayak ada tempat ini, tapi abis itu dia pulang, dia lupa pintu masuknya ada di mana. How frustrating would that be? Pasti nyebelin banget gak sih? Kayak kalian menemukan sesuatu yang magical, yang gila keren banget, terus kalian ceritain sama semua orang, begitu balik lagi kalian lupa masuknya di mana. Jadi bertahun-tahun mungkin banyak orang yang gak percaya sama dia kalau tempat seindah ini beneran ada dan dia pernah datengin. Baru 18 tahun kemudian beneran ditemuin, kayak I would go crazy. Gua ini diperkirakan sudah terbentuk dari 2-5 juta tahun yang lalu dan memiliki pahatan tebing yang indah. Selain itu juga memiliki hutan dan sungai di dalamnya. Wah, di dalamnya ada hutan. How pretty would that be? This is crazy. Literally out of like a fantasy movie or something. Cantik banget. Crazy. Wow. Wah. Wah, wah. Next ada Salar de Uyuni, Bolivia. Ini ngomongnya bener nggak ya? Salar de Uyuni. Cara ngomongnya gimana, guys? The Salar de Uyuni is a 3,800 square miles. Salar de Uyuni, tapi itu kayaknya yang ngomong bukan orang, nggak tahu sih. Salar de Uyuni. Salar de Uyuni. Salar de Uyuni. Salar de Uyuni. Oke. Salar de Uyuni di Bolivia ini dianggap sebagai salah satu pemandangan paling alami di Amerika Selatan, dan basically tempat ini adalah sebuah dataran garam terbesar di dunia dengan luas lebih dari 10.489 km persegi yang berada di dataran tinggi Altiplano, Pegunungan Andes yang membentang luas di sebagian besar Peru Selatan dan Bolivia Barat dan sebagian kecil di Chili dan Argentina. Wah. Salar de Uyuni ini awalnya tuh adalah sebuah danau purba yang dulunya tuh namanya Danau Mincin. Tapi danau ini kemudian mengering. Nah, air dari pegunungan sekitar tuh berkumpul dan menggenang di tempat ini. Nah, danau itu dinamakan Danau Paleotauca. Dikarenakan kenaikan suhu dan perubahan iklim, air yang ada di danau itu akhirnya menguap secara perlahan, dan ternyata air yang ada di situ tuh memiliki kadar garam yang sangat tinggi sampai akhirnya apa yang tersisa itu membentuk kerak garam yang sangat tebal. Pada musim hujan, lapisan tipis air itu akan menutupi permukaan garam dan mengubahnya menjadi cermin terbesar di dunia dan memantulkan langit sehingga sulit membedakan di mana langit berakhir dan daratan dimulai. Wow. Oh, that is so pretty. Yo. Ih, gila, cantik banget. Kacau. Kacau, ini cantik banget. Aku pengen lihat. Siapa yang mau temenin aku ke Bolivia? Aku mau lihat Salar de Uyuni. That's so pretty. Cantik banget. Siapa yang langsung masukin ini ke bucket list? Coba komen di bawah. Next ada Singi. Susah banget sih. De Bimaraha. Singi de Bimaraha. Kenapa beda semua? Singi de Bimaraha. Kacau nih. Singi de Bimaraha. Signe de Bemara. Singi de Bemaraha ini adalah sebuah hutan di Madagaskar yang memiliki luas sekitar 375,6 hektar. Kata Singi, maaf if I butcher that. Kata ini adalah sebuah kata di bahasa Malagasy yang berartikan tempat seseorang tidak dapat berjalan dengan telanjang kaki. Wah. Jadi sebenarnya apa sih yang ada di Singi de Bemaraha tadi? Berbeda dengan hutan-hutan yang biasanya kita tahu, yang biasanya dipenuhi sama pepohonan tinggi, Singi de Bemaraha ini dipenuhi dengan bebatuan tinggi yang bergigi seperti kumpulan jarum yang menghadap ke atas. Bebatuan ini terbentuk karena air hujan yang mengikis batuan dan merembes ke dalam bebatuan yang berpori-pori. Singi ini dipercaya sebagai rumah bagi roh jahat oleh penduduk setempat, sehingga orang-orang tidak pernah menjelajahi ke dalam. Beberapa gua yang ada di sana pun masih digunakan untuk pemujaan leluhur. Makanya nggak jarang nih ditemukan lelehan lilin atau barang-barang yang baru saja terbakar di dalam gua.
Wow, so magical. Wow, the picture. Wow, crazy, so cool. Next ada Door to Hell di Dervezhe, Turkmenistan. Pada tahun 1971 nih, ketika Turkmenistan itu masih jadi bagian dari Uni Soviet, sebuah kawah tuh terbuka di daerah gurun pasir yang terletak di Turkmenistan Utara. Diduga karena kecelakaan saat pengeboran. Kecelakaan tersebut menyebabkan gas berbahaya keluar dari permukaan, dan untuk mencegah kebocoran gas berbahaya tersebut, para ilmuwan Soviet itu memutuskan untuk membakar saja gas yang keluar. Dan mereka memperkirakan bahwa kalau dibakar, apinya tuh akan padam dalam waktu kayak sekitar semingguan lah gitu. Tapi mungkin aja nih, para ilmuwan itu meremehkan jumlah bahan bakar yang ada di bawah tanah Turkmenistan, kawah Dervezhe, karena ketika mereka bakar, nggak seminggu kebakarnya, sampai hari ini kawah ini masih terbakar, sampai dinamakan Door to Hell, pintu neraka. Wah, but it is so magical, lihat deh. Serem banget, tapi pasti juga kalau misalkan kalian ngeliat dengan kayak mata kepala kalian kayak wah cantik banget gitu. Ada yang mau coba datang ke sini, coba komen di bawah. Next ada Grand Prismatic Spring di Wyoming, USA. Sebuah sumber air panas yang berada di daerah Wyoming di Amerika Serikat ini termasuk salah satu sumber air panas terbesar ketiga di dunia. Besar diameternya itu melebihi lapangan sepak bola. Suhu air panas di Grand Prismatic Spring ini mencapai 71 sampai 87 derajat Celcius, dan mata air ini mengeluarkan 560 galon air per menit, setiap hari sepanjang tahun. Sumber mata air ini memiliki beragam warna cerah seperti orange, kuning, dan hijau yang melingkari perairan biru tua di mata air tersebut. Lapisan warna-warni tersebut diakibatkan dari beberapa spesies bakteri yang namanya bakteri termofil, pecinta panas, yang hidup di air yang semakin dingin di sekitar mata air. Oh, interesting. So those are bacteria. Okay, next ada Tianqi Mountain di China. Tianqi Mountain ini adalah sebuah gunung yang berlokasi di kota Changjiachi, Provinsi Hunan, China. Nama gunung ini, Tianxi ini, berasal dari seorang petani yang bernama Xiang Dakun yang menamakan dirinya Tianxi, yang berartikan Son of Heaven, anak dari surga. Gunung Tianxi ini dikenal sebagai the monarch of peak forest karena mereka memiliki banyak banget puncak yang menjulang satu demi satu seperti pilar-pilar, dan di ujung setiap pilar ini ditumbuhi kayak banyak banget tanaman-tanaman. Pilar-pilar tajam yang tingginya tuh berbeda satu sama lain ini terbentuk karena permukaan kerak bumi yang naik turun dan erosi air ratusan juta tahun yang lalu. Dari semua pilar yang ada pilar tertinggi yang memiliki ketinggian 1262 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau kita berada di ujung puncak gunung Tianxi, kita bisa melihat gabungan dari beberapa pemandangan, karena keindahan kota Guilin, keanehan gunung Huangshan atau gunung kuning, keangkeran gunung Hua, dan kemegahan gunung Tai. Selain itu, Tianxi Mountain ini dianggap memiliki puncak terindah di daerah Hulingyuan karena memiliki pemandangan berbeda di setiap musimnya yang dikenal dengan The Four Wonders, the Sea of Clouds, the radiance of moonlight, rays of sunshine, and the snow in winter. Di antara banyaknya pilar, ada satu pilar yang bernama UB Peak. Pilar ini memiliki bentuk seperti kuas yang menjulang ke atas, dan di puncaknya terdapat pohon pinus. Legenda mengatakan bahwa ini adalah kuasnya Tianxi Xiang Dakun yang menjadi puncak batu setelah kematiannya. Nah, di seberangnya UB Peak itu ada sebuah tanaman yang bernama Shan Nivsanghua, atau yang juga dikenal sebagai bunga penghormatan oleh peri. Sebuah legenda mengatakan ada seorang gadis yang jatuh cinta kepada Tianxi, itu pergi melintasi gunung itu untuk mencari Tianxi, dan gadis tersebut menaburkan bunga di atas tebing dan berubah menjadi patung batu. Oh, that's cute. Very pretty. Gimana menurut kalian yang satu ini? Coba komen di bawah. Next! Oke guys, dan yang terakhir ada Waitomo Glowworm Cave di New Zealand. Di daerah Maori, di Selandia Baru, ada sebuah perbukitan hijau bernama Waitomo. Wai berartikan air, Tomo berartikan lubang. Di Bukit Waitomo itu terdapat banyak banget gua, lubang reruntuhan, dan sungai bawah tanah. Di antara gua-gua yang ada di Bukit Waitomo, ada satu gua yang sangat unik dan menarik perhatian. Namanya adalah The Glowworm Cave.
Gua ini pertama ditemukan dan dijelajahi pada tahun 1887 oleh kepala penduduk setempat, Taintinaro, ditemani oleh surveyor asal Inggris Fred Mace. Saat mereka memasuki gua ini, hal pertama yang mereka lihat itu adalah segudang cahaya terang, kecil-kecil yang memantul di permukaan air. Ketika mereka melihat ke atas, mereka menemukan bahwa langit-langit dari gua itu dipenuhi dengan ribuan cahaya glowworms. Glowworms itu adalah sebuah kumbang bertubuh lunak dengan organ bercahaya di perut mereka. Nah, untuk glowworm jenis betina, mereka tuh tidak memiliki sayap sehingga mereka akan selalu menempel di langit-langit gua itu. Hewan ini juga ternyata sangat sensitif sama bahaya di sekitarnya. Jika ada suara atau pergerakan yang mereka rasa kayak bakal mengancam mereka, mereka tuh akan mematikan cahayanya. Oh, jadi kalau masuk sini harus diem-diem gitu ya. Oh, that's so pretty though. Wah. Wow. 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 Wow, 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 wow. So magical guys. Coba komen di bawah mana tempat yang kalian pingin banget datangi. Wah, susah banget sih. Ini bakal banyak yang masuk ke bucket list nggak sih guys? Apakah ada tempat-tempat lainnya yang nggak masuk list ini tapi menurut kalian mestinya masuk ke list ini karena magical banget juga? Coba komen di bawah. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like ya, follow aku di Instagram dan Twitter. Gampang banget ya, si Jaja, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. A floor. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Ada motor. Mobil. Oh, mobil. 1, 2, 3. Kok Jihan tahu? Kalau aku pingin banget ke Norwegia. Ke Norway. Kok Norwegia? Norway or Norwegia. So hari ini kita akan bersama-sama ngomongin tentang tempat-tempat, places. Next ada Hitachi Seaside Park, Jepang. Yeay, akhirnya ada satu yang aku pernah. Biasanya para pengunjung tuh akan mencari waktu yang pas untuk melihat baby blue eyes tadi. Baby blue eyes. Biasanya para pengunjung tuh bakal mencari waktu yang tepat emang untuk mencari. Next ada Hansongdong dari Hansongdong. Nah, air dari pengguna dianggap sebagai salah satu pemandangan yang membentang luas di sebagian besar Peru Selatan, Peru, dikarenakan perubahan suhu dan kenaikan iklim. Kebalik.